Sorotan berikutnya, seorang warga di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah. Sertifikat tanah seluas lebih dari 1.600 meter persegi miliknya tiba-tiba telah berganti nama dan akan segera dilelang pihak bank karena menjadi agunan pinjaman yang sudah jatuh tempo. Mbah Tupon, warga Desa Bangun Jiwo, Bantul, Yogyakarta mengaku kaget saat didatangi pihak bank yang akan melelang tanah miliknya. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa tanah miliknya telah berganti nama dan dijadikan agunan untuk meminjam uang di bank. Mbah Tupon mengaku sertifikat tanah miliknya sebelumnya diserahkan pada tetangganya yang akan membantu memecahnya agar bisa diwariskan ke anak-anaknya. Sertifikat kula niku namung jaluk kali Pak Bibit, ajeng dipecah-pecah ke tengah anak kula. Nunjuk pripun? Kabare terus pripun? Kabare iki kula ngrenake nggih sesuk sira ya dadi Mbah ngoten iki. Bang Dugi. Nggih. Terus Bang Dugi pripun? Dilelang. Tunggal pun dilelang ngoten. Bareng ngoten niku kula kaget. Terus wis sakal mboten temutan napa. Mboten kemutan napa pokokane mboten eling pokokane pun. Kaget ya. Kaget saya, Pak. Soalnya pecah kok pemecahan kok jadi balik nama gitu. Atas nama orang lain. Nah, 2 tahunan itu Bapak pun matus-matus. Bapak itu mencari Pak Bibit, nanyain sertifikatnya itu, gimana Pak kabarnya sertifikatnya itu. Kata Pak Bibit, baru proses, Pak. Tenang wae, ditunggu wae, baru proses pemecahan gitu. Nah, selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Polda DIY saat ini masih menyelidiki kasus tanah milik Mbah Tupon. Melalui pesan tertulis ke Kompas TV, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Ihsan menyatakan Polda DIY telah menerima laporan kasus Mbah Tupon ini pada 14 April lalu. Kantor Wilayah Pertanahan Nasional DIY, Doni Erwan Brilianto menyatakan ada tanda tangan akta jual beli tanah dalam kasus Mbah Tupon. Pihaknya akan membantu Mbah Tupon untuk mengusut kasus ini, termasuk jika tanda tangan akta jual beli tersebut didapatkan secara tidak sah. Saat ini kalau di SOP kami akan tanda tangan ataupun ini PPAT itu wajib membacakan atau setidaknya maksud dari tanda tangan itu disampaikan. Nah, jadi meskipun ada kendala mungkin Pak Tupon buta huruf ataupun ini setidaknya dengan seperti itu tidak bisa dicegah lah kaitannya dengan Pak Tupon. Dan kalau misalnya tanda tangannya dilakukan bukan di hadapan PPAT itu menurut kami sih di luar SOP kami gitu. Pada saat ini kan akan dilakukan lelang ya oleh KPKNL dan kami akan menyurati kaitannya dengan adanya sengketa ini, dan kemudian kita juga lakukan yang mungkin nanti kita juga akan melakukan kajian terhadap sengketa ini dan akan melakukan blokir internal supaya tidak diproses di sengketa Mbah Tupon sambil kita juga akan membantu Mbah Tupon ini. Kronologi dugaan penipuan terhadap lansia buta huruf Mbah Tupon di Bantul akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Bantul, Yogyakarta. Mika, bagaimana sebenarnya kronologi dugaan penipuan terhadap Mbah Tupon? Apakah memang pelaku itu patut diduga menjadi mafia tanah dalam kasus ini? Ya, selamat petang Priska dan saudara. Memang kasus ini telah dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 5 orang terlapor. Yang pertama adalah tentu saja tetangga yang
pertama kali memegang sertifikat dari Mbah Tupon. Kemudian ada 2 orang lainnya yang juga menjadi rekanan dari tetangga tersebut dalam upaya untuk awalnya yang disebut untuk memecah sertifikat dan pada kenyataannya akhirnya sertifikat tersebut berubah nama. Nah, ini memang masih dalam proses di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyidikan masih terus berlangsung. Nah, sementara 2 lainnya itu adalah yang pertama notaris tersebut dan ada pihak lain juga di samping dari mereka tadi yang diduga adalah mereka yang bertanggung jawab atas berubahnya nama Mbah Tupon di sertifikat tersebut. Dan tentu saja salah satunya lagi adalah pembeli yang berada atau yang namanya sekarang tertulis di sertifikat itu atas nama Indah. Nah, kami belum memiliki data lengkap dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena dari Polda hanya disebutkan bahwa mereka masih dalam penyelidikan dan belum bersedia mengeluarkan rilis terbaru terkait penyidikan tersebut. Demikian, Priska. Nah, untuk pendalaman kasus ini, menyelidiki kasus ini soal tindak pidana yang ada, Mika, apakah polisi akan mendalami dari perspektif mafia tanah, kasus mafia tanah, atau murni kasus penipuan dari informasi yang Anda dapat? Ya, memang saat ini yang dilaporkan adalah penipuan. Namun tentu saja dari penyidikan-penyidikan tersebut bisa berkembang menjadi dugaan mafia tanah. Karena dari 5 yang dilaporkan tersebut adalah mereka orang-orang yang diduga berjaringan. Mulai dari 3 orang yang menjadi orang pemegang saham dari Mbah Tupon, kemudian notarisnya, dan kemudian pembeli. Tentu saja ini akan diinvestigasi oleh pihak kepolisian apakah mereka terkait dalam satu jaringan mafia tanah atau tidak. Namun yang jelas saat ini laporan masih disebutkan atau ditujukan untuk kasus penipuan. Nah, demikian, Priska. Tapi yang jelas saksi-saksi masih akan terus digali oleh polisi dan berjanji untuk menelusuri kasus ini sampai tuntas, begitu ya Mika ya? Karena ada banyak juga desakan dari publik soal ini agar membantu Mbah Tupon yang jadi korban penipuan. Ya, memang desakan dari publik terhadap kasus ini terus menguat. Bahkan sore ini warga di sekitar rumah Mbah Tupon sudah memasang spanduk, membubuhkan tanda tangan. Di spanduk tersebut mereka menegaskan mereka menolak adanya mafia tanah di sekitar kampung mereka dan kemudian meminta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengusut tuntas kasus ini. Selain dukungan dari warga, ada sejumlah lembaga bantuan hukum yang datang pada sore hari ini dan berjanji akan ikut mendampingi kasus Mbah Tupon ini. Namun memang hal tersebut masih baru dilakukan pada sore hari ini. Jadi aksi-aksi berikutnya seperti apa kita semua masih akan terus menunggu. Dan tentu saja kembali lagi Mbah Tupon berharap sertifikatnya kembali seperti sesuai dengan aslinya. Priska. Baik, kita tunggu penyelidikan kasus ini, tapi yang jelas sampai tuntas apakah memang ada dugaan mafia tanah ini terbukti dalam kasus Mbah Tupon. Terima kasih Michael Aryawan dari Bantul, Yogyakarta.